Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala syiratim mustaqim wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang muslim, tentu sangat meyakini akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui akan wujud kekuasaan Allah, yaitu tampaknya makhluk-makhluk Allah yang tampak oleh kedua mata kita, dari makhluk Allah yang besar seperti langit, matahari, bumi, rembulan, planet, gunung, samudra atau lautan beserta isinya, sampai makhluk Allah yang paling kecil, mungkin kuman, mungkin juga semut. Itu semuanya bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, tentu jika kita melihat itu semua dengan pandangan iktibar, pandangan pembelajaran akan begitu besar kekuasaan Allah untuk menciptakan makhluknya, maka semuanya itu akan menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu pula, saudaraku yang dirahmati Allah, secara garis besar ada dua hal, ada dua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama, makhluk yang kasat kedua mata keberadaannya, dan yang kedua makhluk gaib, makhluk halus yang mata biasa seperti kita tidak mampu untuk melihatnya. Itu secara berwujud keberadaannya. Akan tetapi kita sebagai seorang yang beriman, jelas-jelas pastinya hakul yakin, meyakini bahwa ternyata di samping kekuasaan Allah, makhluknya Allah yang begitu banyak kita saksikan ini, masih ada lagi makhluk Allah yang tidak tampak oleh kedua mata kita. Contoh sederhana, misalkan keberadaan kita hidup, kita bernafas tiap hari. Kita hidup itu artinya apa? Karena kita ada nyawa. Dan kalau kita mau berpikir sejenak, nyawa itu ada, akan tetapi seperti apa bentuknya, kayak apa keberadaannya. Nafas ini ada setiap hari, keluar masuk dari mulut kita dan seterusnya, ya, silih berganti terus begitu. Itu ada wujudnya, nyata keberadaannya, akan tetapi pun juga tidak tampak oleh kedua mata kita. Begitupun di saat kita dalam suasana yang sangat gelap, misalkan tiba-tiba diterangi oleh cahaya lampu, itu pun juga bisa menambah akan keyakinan kita tentang bahwa yang ada itu tidak harus tampak oleh kedua mata. Ketika sedang gelap, kita nyalakan lampu sehingga ada cahaya penerang, sehingga jadi terang semuanya. Itu bisa terang, lampu bisa nyala karena adanya aliran listrik yang mengalirinya. Listrik itu ada, buktinya apa?
lampu bisa menyala. Akan tetapi jikalau kita lihat secara kasat mata, listrik itu tidak ada keberadaannya. Sepertinya tidak ada, tapi hakikatnya dia ada. Apa bukti keberadaan listrik? Nyalanya lampu yang bisa menghasilkan cahaya yang menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, setidaknya dari contoh sederhana tadi, kita bisa meyakini betul, bahwa ternyata sesuatu yang ada itu tidak harus tampak oleh kedua mata kita. Termasuk adanya jagat raya ini, adanya alam semesta, adanya kita semua, itu bukti akan wujud hakul yakin keberadaan Sang Maha Pencipta, tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan penciptaan Allah tadi, di sini Al-Fakir akan sedikit menjelaskan apa makhluk Allah yang tidak tampak oleh kedua mata kita yang wajib kita yakini. Seperti halnya contoh adanya para malaikat, adanya jin, adanya iblis atau adanya setan. Malaikat, jin, setan ini nyata keberadaannya, ya walaupun mata kita tidak mampu untuk melihatnya. Apalagi kita sudah meyakini tentang adanya malaikat Raqib Atid. Di sebelah kanan kita ada malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik. Di sebelah kiri kita ada malaikat Atid yang tugasnya mencatat amal yang buruk. Walaupun kita tidak melihatnya, secara kasat mata tidak ada, tetapi kita meyakini betul bahwa kedua malaikat tersebut nyata keberadaannya. Sebagaimana adanya nyawa dalam diri kita, adanya nyawa dalam diri kita itu sudah tentu pasti ada selama kita masih hidup ini. Akan tetapi kita pun juga tidak mampu untuk melihatnya. Nah, begitupun dengan adanya jin juga demikian, termasuk musuh kita yang nyata. Siapa musuh kita? Tak lain dan tak bukan adalah setan alaihi laknat. Ini nyata keberadaannya, ada di antara kita dan selalu menggoda kita untuk dijelumuskan ke dalam jurang kenistaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kitab Wasiatul Mustafa ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu penjelasan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Penjelasan apa? Akan tentang kedekatan setan itu kepada kita, keberadaan setan di sekeliling kita, kapan dan saat apa tentunya setan itu bersama kita. Karena itu adalah musuh kita yang nyata, yang wajib hukumnya untuk kita perangi. Salah satu di antaranya ialah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ma safara ahadun talibal harami masyan illa kana syaitanu qarinahu wala raqiban illa kana radifahu wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan wala nasya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa sarikahu asyaitanu fi waladihi. Jadi suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan berbagai macam wasiat dan wejangan-wejangan luhur
kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, terutama tentang keberadaan setan ini. Di situ disebutkan, tidaklah seorang berjalan dengan mencari barang haram illa kana syaitanu qarinahu, kecuali setan itu sedang menemaninya. Artinya apa? Ketika kita sedang berjalan talibal harami, mencari barang haram apapun itu, kita berjalan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ke depan, ke samping, ataupun ke belakang mungkin ya. Jika kita dalam perjalanan dengan niat talibal haram, mencari barang haram, mencari barang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu illa kana syaitanu qarinahu, kecuali ketika itu setan akan menjadi temannya. Kemanapun dia pergi dengan berjalan kaki, maka ketika itu dimanapun ia berada, dia hakikatnya sedang bersama setan alaihi laknat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidaklah orang mencari barang haram dengan berkendara, ya, baik itu mengendarai sepeda motor atau sepeda pancal biasa, atau sedang naik mobil, naik onta, naik kuda, atau mungkin sedang naik pesawat, berkendara dia apapun itu, atau mungkin naik kendaraan laut, ya. Ketika dia sedang berkendara, akan tetapi kalau hatinya tujuannya itu untuk talibal haram, mencari barang haram, maka ketika itu hakikatnya dia sedang membonceng setan alaihi laknat. Dia seandainya ingin mencari barang haram dengan menaiki sepeda goes, diontel begitu ya, itu sebenarnya dia sedang membonceng setan. Begitupun kita hendak mencari barang haram ya, dengan menaiki sepeda motor, hakikatnya kita pun juga sedang membonceng setan. Naik mobil ingin mencari barang haram, kita pun juga sedang membonceng atau membawa setan. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi dengan berkendara, manakala tujuan kita talibal haram, mencari barang haram, maka disitulah setan alaihi laknat sedang bersama kita dimanapun kita berada. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan. Yang pertama tadi ketika jalan kaki mencari barang haram, setan menjadi teman kita. Yang kedua, kita ingin mencari barang haram dengan berkendara apapun itu, setan dibonceng kita. Yang ketiga, ketika kita mengumpulkan harta yang haram, disitulah setan ikut nimbrung, ikut makan, menikmati hasil daripada harta atau rezeki yang haram tersebut. Jadi seandainya kita kerja dengan kerja yang haram, hasilnya pun haram jadinya. Kita peruntukkan anak istri, kita peruntukkan keluarga, bahkan mungkin juga kita peruntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau mungkin kita pesta di situ, menyediakan maidah, hidangan makanan. Ketika kita mengumpulkan barang haram dan kita mengkonsumsinya, maka ketika itu setan pun juga ikut nimbrung, ikut makan bersama kita. Kita kenyang, setan pun juga kenyang. Nah, itulah sebabnya kita sangat-sangat dianjurkan ketika kita hendak makan, ketika kita hendak minum, sangat-sangat dianjurkan untuk apa? Untuk senantiasa
menyebut asma Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu kita makan. Sebab ketika kita makan, yang kita makan itu seandainya pun barang halal, tetapi kita lupa menyebut asma Allah, ketika itu pun juga setan ikut makan. Tetapi kalau kita sebelum makan, sebelum minum, ya, kita sebut asma Allah, kita berdoa seperti doa yang barusan Al-Fakir sebutkan, maka ketika itu setan akan menjauh daripada diri kita masing-masing. Sehingga dalam hal ini Hujatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali dalam satu kitabnya, yaitu kitab Minhajul Abidin, beliau memberikan penjelasan bahwa ternyata setan yang menggoda atau mengikuti orang-orang muslim mukmin yang taat, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, itu keberadaannya kurus-kurus. Kenapa demikian? Iya, sebab orang yang soleh, orang mukmin yang taat, yang soleh, ketika mau melakukan apapun, ia tak lupa menyebut asma Allah. Ya. Mau makan, dia mengucapkan Bismillah, berdoa. Mau minum pun juga demikian. Sehingga tidak ada jatah makan dan minum bagi setan alaihi laknat itu sendiri. Sehingga setiap hari orang soleh itu tidak makan, berdoa, maka setan yang ditugasi untuk menggoda orang tersebut, ia akan kelaparan, ia akan kehausan. Sama seperti kita sebagai manusia, tatkala sedang kelaparan, kehausan, 1, 2, 3, 4 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, seterusnya begitu terus, maka setan akan kelaparan dan jadinya akan kurus, tidak berdaya. Itu manakala orang yang digoda itu orang yang mukmin, yang soleh, yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa kata Imam Al-Ghazali, ketika setan itu menggoda orang-orang kafir atau mungkin orang muslim tapi yang kurang soleh, yang kurang beriman, kurang bertakwa kepada Allah, yang setiap makan tidak pernah menyebut asma Allah, maka ketika itu setan ikut makan dengannya. Apapun yang dia konsumsi, sedikit ataupun banyak, ketika dia tidak menyebut asma Allah, maka ketika itu setan ikut makan dengannya. Kita kenyang, setan pun juga kenyang. Kita gemuk, setan pun juga gemuk. Semakin semangat dan semakin semangat untuk menggoda kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau yang hartanya jelas-jelas harta yang haram, maka disitulah iblis atau setan alaihi laknat ini ikut nimbrung, ikut makan hingga jadi gemuk, jadi sehat keberadaannya. Dengan demikian, salah satu cara, langkah untuk melemahkan setan itu sendiri, supaya lemah, tidak berdaya menggoda kita, diusahakan harta yang kita konsumsi halal adanya, jangan sampai harta yang haram, karena di situ nanti iblis atau setan akan ikut makan dengan kita. Begitupun diusahakan semaksimal mungkin ketika kita sedang makan ataupun minum, hendaknya kita menyebut asma Allah dan berdoa terlebih dahulu, diakhiri dengan hamdalah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita setiap hendak makan menyebut asma Allah, ketika itu setan akan lari menjauhkan dari diri kita masing-masing. Karena setan itu begitu alergi dengan satu nama yang maha suci. Siapa itu? Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, setan akan ikut makan ketika seseorang mengumpulkan barang haram. Kemudian yang keempat, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun
juga memberikan wejangan-wejangan luhur kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa? Wala nasya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa sarikau syaiton fi waladihi. Kalau tadi setan bersamaan dengan kita, berkenaan dengan kita mencari barang haram, setan bersama kita berkenaan dengan kita sedang mengumpulkan atau makan barang haram, atau kita makan tidak menyebut asma Allah, di situ di situ setan bersama kita dan ikut makan dengan kita. Sekarang kita sebagai hamba Allah terkhusus yang sudah keluarga, yang sudah punya suami istri, ketika jima hendaknya jangan lupa pula menyebut asma Allah. Kenapa demikian? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika orang sedang jima dan ketika itu dia lupa menyebut asma Allah, maka ketika itu setan pun juga ikut menyetubui, ikut jima dengan istri kita. Dan ketika Allah mentakdirkan menjadi seorang anak, maka anaknya pun itu akan ditemani oleh setan alaihi laknat. Maka seingin apapun ya, sebesar apapun keinginan kita untuk jima, hendaknya janganlah lupa untuk menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala, supaya setan tidak nimbrung ketika kita jima dan anak-anak kita terjauh, terbebas daripada setan alaihi laknat. Mungkin boleh jadi kenapa seorang anak itu begitu susah dididik, nakalnya luar biasa, enggan diajak berbuat baik, enggan diajak beribadah kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi jikalau kita untuk merenung, jangan-jangan dulu waktu jima tidak menyebut asma Allah, sehingga kita ketika Allah mentakdirkan menjadi anak, anak tersebut kemana-mana akan selalu disertai dan ditemani oleh syaitan alaihi laknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sedikit pembelajaran dari kitab Wasiatul Mustafa ini dalam hal berhati-hati terhadap godaan setan yang terkutuk. Karena setan akan menemani kita ketika kita sedang berjalan mencari barang haram. Setan akan dibonceng oleh kita ketika kita sedang berkendara mencari barang haram. Setan akan ikut makan dengan kita ketika kita mengumpulkan barang haram. Dan setan juga akan makan ikut dengan kita bersama-sama ketika kita minum atau makan, ya walaupun itu halal keberadaannya, tetapi tidak berdoa, tidak menyebut asma Allah. Dan yang terakhir, ketika kita sedang jima, lupa tidak menyebut asma Allah, ketika itu setan menemani kita pada waktu jima. Dan ketika Allah sudah mentakdirkan menjadi seorang anak, anak itu akan ditemani oleh setan alaihi laknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada godaan setan yang terkutuk ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat, baik di dunia fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.